Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini juga dijuluki Kota Santri. Di kabupaten ini banyak terdapat pondok pesantren dan tradisi warganya yang melekat erat dengan nilai-nilai Islam. 3 dari pesantren terbesar di Sumatera Selatan berada di kabupaten ini. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya yang berwadah Yayasan Islam Al-Ittifaqiyah. Pondok pesantren inilah yang menjadi basis Masjid Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah STIPKI Indralaya yang didirikan pada tahun 2000 diresmikan pertama kali oleh Menteri Agama pada saat itu, yaitu Bapak Dr. Haji Hasan, dan dihadiri oleh pakar-pakar Al-Quran, diantaranya adalah Profesor Kiai Haji Aliyafi. STIPKI memiliki visi yang sangat mulia, yaitu sebagai pusat pendidikan Islam yang unggul, bercirikan Al-Quran, berwawasan kebangsaan, dan berdaya saing nasional tahun 2030. Untuk menggapai visi cita-cita mulia tersebut, STIPKI memiliki misi pertama, menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi, sebagai sumber dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, STIPKI menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai Al-Quran. Yang ketiga, STIPKI mempunyai misi menyelenggarakan networking berskala nasional dan internasional. STIPKI menumbuh kembangkan
nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan, dan Sidki mengembangkan manajemen mutu yang baik dan profesional. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Sidki telah melakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah strategis di bidang akademik. Sidki telah merekrut para dosen-dosen yang berkualifikasi S2 dan S3 yang ahli di bidangnya, baik ahli di bidang Al-Quran sebagai ciri khas maupun ahli pada bidang-bidang yang lain sesuai dengan prodi masing-masing. Sidki juga telah mengundang berbagai tokoh dan ahli di bidangnya masing-masing melalui kegiatan kuliah tamu, seminar, diskusi, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Di tingkat internasional, Sidki bekerjasama dengan Istanbul Foundation Turki pada tahun 2019 melaksanakan sebuah seminar berskala internasional bertema pendidikan dan Al-Quran. Juga pada tahun 2018 Sidki juga mengundang tokoh berasal dari Iran, Mesir, dan negara-negara lain yang mereka ahli di bidangnya untuk melaksanakan seminar dan kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat bagi para mahasiswa dan sivitas akademika Sidki. Di samping itu, Sidki juga melaksanakan MOU kerjasama dengan berbagai lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional. Di bidang penelitian, Sidki bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada baik di tingkat lokal, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional untuk dapat melakukan penelitian yang selanjutnya dari hasil penelitian itu ditulis oleh para dosen pada jurnal-jurnal berskala nasional dan juga jurnal bereputasi internasional. Di samping juga melakukan pengabdian masyarakat yang tentu pengabdian masyarakat ini dilakukan bekerja sama juga dengan berbagai lembaga yang ada melalui lembaga dakwah, lembaga sosial, dan lembaga-lembaga lain. Sidki yang bercirikan Al-Quran mengandung makna bahwa para mahasiswa di samping ahli cakap di bidang masing-masing sesuai prodi yang mereka pilih, mahasiswa Sidki memiliki distingsi, perbedaan keahlian khusus di bidang Al-Quran. Para mahasiswa Sidki bukan saja bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan fashohah yang baik sehingga mereka bisa membaca Al-Quran dengan fasih, tapi mahasiswa Al-Quran, mahasiswa Sidki betul-betul diharapkan memiliki keahlian di bidang Al-Quran melalui nahwul Quran, melalui tahfidzul Quran, melalui tafsir Al-Quran, juga qiraah sab'ah, yang itu semua menjadi kurikulum yang wajib dilalui
oleh seluruh mahasiswa STIPKI, diharapkan mereka benar-benar ahli di bidang Al-Quran sebagai ciri khasnya, sehingga mahasiswa STIPKI benar-benar menjadi mahasiswa dan kelak para alumninya mempunyai ciri khas dan distingsi khusus keahlian di bidang Al-Quran, yang ini diharapkan betul akan bermanfaat. STIPKI juga membekali para mahasiswa dengan ilmu kekinian, yaitu dengan mereka kita bekali dengan ilmu teknologi dan informasi IT yang kini menjadi tren global, sehingga diharapkan mahasiswa STIPKI bukan saja ahli di bidang Al-Quran, tetapi mereka juga paham dan cakap dalam bidang teknologi, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan zaman ini dengan baik, dengan dibimbing para dosen yang profesional. Para mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan lain yang bersifat praktis umum, di mana mereka juga cakap di dalam bidang ilmu kemasyarakatan yang saat ini dan ke depan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu yang tidak kalah penting, mahasiswa STIPKI dibekali dengan penanaman akhlakul karimah, akhlak yang mulia, kini dan ke depan dapat menjadi generasi Qurani, generasi yang siap menebarkan rahmat bagi sekalian alam, rahmatan lil alamin. Dengan berbagai keahlian yang dimiliki, dengan bekal mahasiswa dibekali oleh para dosen, alhamdulillah mahasiswa STIPKI telah banyak berkiprah dengan masyarakat, dan mereka telah memiliki berbagai prestasi baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Tidak sedikit mahasiswa STIPKI yang mendapat prestasi terbaik pada berbagai event. Selanjutnya, STIPKI tidak puas dengan prestasi-prestasi yang ada saat ini. Ke depan, STIPKI berhajat besar untuk pada saatnya bisa menjadi institut ilmu Al-Quran, dan lebih dari itu, STIPKI terus ingin mengembangkan menjadi Universitas Al-Quran Al-Ittifaqiyah, universitas yang akan mengembangkan ilmu-ilmu Al-Quran yang diharapkan akan menjadi pusat kajian Al-Quran, bukan saja pada tingkat regional, tingkat lokal, tapi mudah-mudahan
Stiki pada saat dia berubah menjadi Universitas Al-Quran Al-Ittifaqiyah akan menjadi kiblat dan pusat kajian-kajian Al-Quran bertaraf internasional. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi upaya kita dalam mengembangkan ilmu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Al-Quran Al-Ittifaqiyah Agam Ilir, Sumatera Selatan. Alhamdulillah, program studi PIAUD STIPKI berdiri pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 1 Juli. Yang dahulunya masih dengan nama Program Studi Pendidikan Guru Qurratul Atfal. Pada tahun 2017, program studi PGRA Sekolah Tinggi Islam Al-Ittifaqiyah telah melaksanakan penyesuaian nomenklatur dari Prodi PGRA ke Prodi PIAUD dengan nomor 1523 pada tahun 2017. Adapun visi dan misi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Al-Quran Al-Ittifaqiyah, yakni menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul, bercirikan Al-Quran, berdaya saing nasional tahun 2030. Adapun misi Prodi PIAUD STIPKI, yakni yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan sarjana pendidikan Islam anak usia dini yang bercirikan Al-Quran. Yang kedua, mengembangkan kegiatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat dengan mengadakan program pendidikan Islam terhadap anak usia dini di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan penelitian dan karya ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan Islam anak usia dini bertaraf nasional. Dan yang keempat, membangun jejaring atau mitra kerjasama dengan lembaga yang fokusnya di bidang pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah, sekarang program studi pendidikan Islam anak usia dini telah meluluskan sarjana berjumlah 58 sarjana. Dan pada tahun ini juga jumlah seluruh mahasiswa PIAUD yakni 104 mahasiswa. Dan alhamdulillah juga program studi pendidikan Islam anak usia dini sejak tahun 2019-2020 kemarin telah bergabung dengan Persatuan Perkumpulan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Indonesia yang diketuai oleh Bapak Dr. Sigit Purnama, Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjabat Ketua PPS PIAUD Indonesia. Selain itu juga mahasiswa PIAUD STIPKI alhamdulillah ikut bergabung di IKMAPISI, Ikatan Kesatuan Mahasiswa PIAUD seluruh Indonesia. Profil lulusan PIAUD STIPKI yang pertama pendidik,
yaitu sarjana yang menjadi pendidik atau guru baik di tingkat TK, RA, dan satuan PAUD lainnya yang berakhlak mulia, menguasai IT, profesional, komunikatif yang berlandaskan dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan yang kedua, yakni sebagai peneliti, memiliki keahlian dalam pengembangan keilmuan berbasis riset dan memiliki integritas dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, menghasilkan penelitian berfokus pada bidang ilmu kebalutan. Dan yang terakhir yakni sebagai pengelola PAUD, memiliki keahlian dalam manajerial lembaga PAUD yang bertugas mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan anak usia dini, baik dari segi sumber daya manusia, pembiayaan maupun pembelajaran. Alhamdulillah, lulusan atau alumni dari PIAUD STIPKI sudah banyak bekerja, khususnya memang di bidang pendidikan. Ada yang sudah menjadi guru taman kanak-kanak, ada yang sudah menjadi guru di PAUD, ada juga yang melanjutkan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga, ada juga yang melanjutkan studi S2 di UIN Raden Fata, dan ada juga yang melanjutkan studi S2-nya di An-Nur Lampung. Mungkin ini profil lulusan visi misi dari Prodi PIAUD. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Fatihah Indralaya. Menjadi bagian salah satu mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini STIP Al-Quran Al-Fatihah merupakan suatu kebanggaan bagi saya, di mana di sini kami tidak hanya diampu untuk menguasai ilmu duniawi, tetapi juga ilmu keislaman. Di sini kami dibimbing oleh para dosen yang profesional dan humanis. Alhamdulillah, suatu kebanggaan bagi saya untuk menjadi bagian dari salah satu perintis himpunan mahasiswa program studi di STIP Al-Quran Al-Fatihah. Pada tahun 2020 kemarin, saya resmi dilantik menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STIP Al-Quran Al-Fatihah, yang mana himpunan merupakan suatu wadah bagi mahasiswa PIAUD untuk mengembangkan kreasi serta mengembangkan ilmu yang kami dapat selama di bangku kuliah. Dan alhamdulillah, PIAUD sendiri sudah mampu bergabung menjadi salah satu bagian Ikatan Mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini seluruh Indonesia. Di PIAUD STIP Al-Quran Al-Fatihah ini, kami banyak diampu untuk mengembangkan bakat kami sebagai calon pendidik PAUD. Dan alhamdulillah, untuk menunjang pembelajaran kami di STIP Al-Quran Al-Fatihah sudah disediakan fasilitas yang memadai. Harapan saya ke depan untuk Prodi PIAUD, semoga Prodi PIAUD lebih maju dan bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini. Selama saya menempuh pendidikan di PIAUD, banyak sekali ilmu dan diberikan dosen kepada saya dan menjadikan pengalaman bagi saya yang membuat saya menjadi kreatif, produktif, dan inovatif. Saya mewakili alumni mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen di Prodi PIAUD Stitki Al-Quran Indralaya atas segala supportnya serta motivasi dan bimbingannya kepada kami sehingga kami dapat memperoleh ilmu yang banyak sekali baik itu teoretik maupun praktik di lapangan. Harapan saya sebagai alumni PIAUD semoga kedepannya PIAUD semakin jaya dan bisa mencetak para alumni yang berwawasan yang tinggi dan menjadikan kader pendidik yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najawati SPD, Kepala TK Pertiwi Indralaya, menyampaikan bahwa kami merasa sangat senang dengan kehadiran saudari Yan Putri di TK kami. Kehadiran saudari Yan itu memberi nilai tambah yang luar biasa bagi TK kami. Tentu saja di samping itu juga saudari Yan Putri membawa motivasi yang lebih pada guru-guru TK yang lain untuk meningkatkan kualitas mengajar mereka. Mudah-mudahan kiprah saudari Yan Putri ini bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif di TK kami. Harapan saya semoga kampus TK Indralaya khususnya Prodi PIAUD terus menghasilkan lulusan terbaik dan menerapkan ilmunya di masyarakat dan bisa menjadi guru yang profesional. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.